Selamat pagi Pak Denny. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Farid Level dengan NIM 121231005. Pada hari ini, saya ingin berdiskusi seputar pengalaman Bapak mengenai wajib pajak kendaraan bermotor dan bagaimana pandangan Bapak mengenai pemungutan pajak kendaraan, khususnya pajak motor. Sebelum kita mulai, bisakah Bapak memperkenalkan diri Bapak secara singkat? Baik, selamat pagi juga Pak Farid. Nama saya Denny, saya seorang karyawan swasta. Di sini saya memiliki satu unit sepeda motor yang saya gunakan untuk bekerja sehari-hari. Jadi saya rutin membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun. Baik, Pak Denny, bisa dijelaskan lebih detail tentang jenis pajak yang Bapak bayarkan dan bagaimana keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak yang saya bayarkan adalah pajak kendaraan bermotor atau biasa disebut PKB. Ini termasuk dalam pajak daerah dan aturannya mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan dan tarif pajak yang telah ditetapkan. Tarif pajak ini berkisar antara 1 hingga 2% dari nilai jual kendaraan, tergantung kebijakan daerah masing-masing. Pajak ini penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang nantinya digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan yang kita gunakan setiap hari. Baik, terima kasih Pak. Bisa Bapak ceritakan proses pembayaran pajak kendaraan motor yang biasanya Bapak jalani? Apakah ada kendala yang pernah Bapak temui selama itu? Biasanya saya membayar pajak di samsat setempat. Prosesnya dimulai dengan membawa STNK, KTP asli, dan uang sejumlah pajak yang tertera di STNK. Saya pertama datang ke loket, mengantri dan membayar. Setelah pembayaran selesai, saya mendapatkan bukti pembayaran dan stiker pajak baru. Kendala yang sering saya alami adalah antrian yang panjang, terutama di hari-hari yang mendekati jatuh tempo pembayaran. Pernah juga saya telat membayar karena kesibukan dan akhirnya dikenakan denda. Proses pembayaran online sebenarnya sudah ada, tapi masih banyak yang belum tahu atau kurang familiar dengan sistem itu. Menurut Bapak, bagaimana peran dan tanggung jawab wajib pajak seperti Bapak ini dan pemerintah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor? Sebagai wajib pajak, saya merasa bertanggung jawab untuk membayar pajak tepat waktu, karena itu kewajiban saya. Pajak ini kan untuk kepentingan kita juga, misalnya perbaikan jalan. Sementara itu pemerintah berperan dalam memastikan sistem pemungutan pajak berjalan lancar, transparan, dan mudah. Pemerintah juga harus memberikan edukasi tentang pentingnya pajak dan memfasilitasi pembayaran yang efisien, termasuk melalui digitalisasi. Baik, Pak. Terima kasih. Dalam pandangan Bapak nih, apakah implementasi pajak kendaraan motor ini di daerah-daerah itu sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009? Apa yang menurut Bapak bisa ditingkatkan? Kalau dari segi tarif dan ketentuan, saya rasa sudah sesuai sih dengan tarifnya jelas dan sistemnya juga sudah terstruktur. Tapi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, misalnya layanan pembayaran online seperti e-Samsat atau Samsat digital masih belum familiar bagi sebagian masyarakat. Sosialisasi sistem ini perlu lebih ditingkatkan. Selain itu, pelayanan di Samsat juga perlu diperbaiki, misalnya dengan menambah layanan atau mempercepat proses antrian agar lebih efisien. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau Bapak berikan, misalkan nih, Bapak diberikan kesempatan untuk memberikan saran, apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor? Kalau dari saya pribadi, saya ada 3 rekomendasi. Pertama, pemerintah harus lebih aktif menyosialisasikan pembayaran pajak secara online, termasuk melalui medsos atau kegiatan langsung di masyarakat. Yang kedua, menambah fasilitas seperti loket pembayaran khusus bagi WP yang sudah mempersiapkan dokumen lengkap agar tidak perlu antri lama. Yang ketiga, mungkin ada insentif khusus bagi WP yang membayar pajak tepat waktu, seperti diskon pajak atau bebas denda atau keterlambatan yang wajar. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Denny atas informasi yang sangat lengkap dan masukan yang sangat berharga. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan sistem pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. Terima kasih atas waktunya sekali lagi dan semoga Pak Denny selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih, semoga tugas kalian berjalan dengan lancar.
tepat. Baik, terima kasih Pak.